Ayamnya empuk ya, dan rasanya udah masuk nih ke dalam. Ini pedasnya, asamnya, kejunya, semuanya dapat di spaghetti ini. Ini cocok untuk Sobat Bisa Kaya, wajib cobain dengan harga yang 20 ribuan. Karena saya tidak ada modal sama sekali hanya modal 1 juta, ya 1 juta. Saya masukkan brosur. Nah dari situ modal dari 1 juta itu dikembangkan. Akhirnya saya sebenarnya tempat ini nggak terduga. Oke, tadi pesan apa Pak? Saya Pesan macam-macam lah ya. Ada kentang, terus ada sate kayaknya tadi ya. kalau main pemandangan ini Pak, kami di Tanjung Balai Karimun tuh belum pernah lihat ski kayak ini Pak. Oh gitu. Belum ada. Siap. Nah, Ini baru kita lihat di sini Pak ya. iya baru lihat di sini. Nah, di zaman sekarang ini kita harus jeli memanfaatkan situasi. Di tengah kesibukan dunia kerja dan lain sebagainya, banyak orang yang mencari tempat-tempat untuk bisa merilekskan diri. Nah, peluang usaha ini bisa kita manfaatkan dengan mencari tempat usaha yang dekat dengan tempat rekreasi, sehingga peluang orang datang bisa lebih banyak lagi. Nah, saya berada di salah satu tempat usaha sekaligus tempat rekreasi yang berada di daerah Bengkong. Namanya Food Street Golden City. Nah, nama tempat ini adalah Lia JY Cafe. Nah, seperti apa sih keunikan cafe ini ataupun usaha ini, dan seperti apa kisah dalam membangun bisnis ini sehingga bisa menjadi inspirasi juga buat Sobat Bisa Kaya ke depannya. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya, dan juga kita akan cari tahu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha ini sendiri. Yuk! Di samping saya ataupun di depan saya sudah hadir juga sang pemilik kafe ya, ataupun bisnis ini. Nah, kita akan ngobrol nih seperti apa sih dalam prosesnya dalam membangun sebuah bisnis yang cukup kekinian juga ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita kenalan dulu nih. Ya. Selamat sore. Sore. Dengan Mbak siapa? Lia. Mbak Lia. Ya. Ini sesuai dengan nama kafenya nih ya? Ya, betul. Lia JY. Itu ada artinya nggak kira-kira? Adalah. Apa tuh? JY ini sebetulnya nama produk minuman yang lebih dulu sebelum kafe ini dibuka. Oh gitu. Apa tuh namanya JY? Jadian Yuk. Oke, berarti awalnya jual minuman Jadian Yuk itu ya? Ya. Baru dikembangkan dengan Benar, makanan kafe. dengan sebagainya kafe ini. Ya. Jadi Lia JY. JY. Itu nggak boleh hilang J-nya ya. Nggak boleh. Udah branding sebelumnya Nggak kayaknya. boleh. Lianya juga nggak boleh. Lianya juga nggak boleh ya. Benar sekali. Oke. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang usaha ini ya. Tapi awalnya kita pengen tahu dulu. Pasti kan orang juga yang nonton channel ini juga ada orang-orang yang pengen membuka usaha nih. Iya. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar ke belakang ini, nah kita pengen tahu juga awalnya Mbak Lia ini terjun ke dunia usaha itu udah berapa lama nih kira-kira? Kalau usaha kuliner sebetulnya udah lama. Kita sebelum buka kafe, sebelum bikin produk minuman Jadian Yuk itu, Iya. kita mengawali bisnis itu dengan catering, Catering. makanan. Oh, oke. Jadi nasi kotak, Nasi kotak, pesanan nasi kotak sama tumpeng. tumpeng. Oke. Ya. Awalnya dulu gitu Iya. ya. Tapi Iya. berarti basicnya memang suka berbisnis gitu ya? Betul. Gitu ya. Kenapa? Kenapa lebih suka berbisnis daripada jadi karyawan atau apa gitu? lebih bebas gitu ya, jadi Nggak. bos sendiri atau gimana? Nggak, yang membuat motivasi saya suka jualan di makanan kuliner ya, Oke. itu karena terdorong dari hati saya yang melayani. Melayani. Oke. Jadi terinspirasi waktu saya berumah tangga, masak. Oke. Sebelumnya juga saya bekerja dipercayakan sebagai trainer. Oke. Ya, Wow. trainer di bidang masakan, di bidang trainer untuk housemate. Oke. Jadi di situ dari basic itu saya terinspirasi kenapa saya tidak mengembangkan menu-menu yang saya punya itu Oke. untuk lingkup kecil aja dulu, keluarga gitu kan. Siap. Jadi dari keluarga itulah banyak bilang dia enak. Wow, itu kunci awalnya tuh kayaknya Iya. ya. Enak gitu. Oke. Jadi dari situlah. Dari situ ya. Tapi memang benar itu seperti kayak memang panggilan jiwa lah ya Benar. untuk
memasak, Bener. melayan dan lain sebagainya Bener, ya. bener. Memang kalau memang sesuatu itu memang passion kita tuh memang Passion kita. nggak jauh-jauh pasti itu ya. Ya. Oke, nah jadi dari catering itu sampai sekarang udah berapa lama tuh kira-kira? Oh, lama. Dari tahun 2015. 2015. 2014. Oh, berarti udah cukup lama ya? Iya. Nah, untuk kafe ini sendiri sudah berapa lama berdiri? Baru buka. Baru buka? Baru Belum lama. berapa lama? Sekitar 2 mingguan. Oh, ini baru banget nih. Ini harusnya Oh siap, ya, Pak. makasih ya Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Ditunggu kedatangan berikutnya, Bu ya. Iya. Makasih. Makasih Bu ya Pak. Oh, berarti masih semingguan nih. Ini masih 2 minggu. masih dalam ini istilahnya grand opening nih harusnya ya. Oke, tapi untuk jangka waktu yang singkat ini gimana dari customer-nya sendiri udah kelihatan atau Oh, gimana? sudah. Sudah kelihatan Prospek ya. bagus. Prospek bagus ya. Ini hari-hari ramenya ada hari khusus atau memang setiap hari rame atau gimana? Kebetulan kan di sini kita kan tempat pariwisata ya. Kalau pariwisata biasa rame itu di weekend. Weekend. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Iya, juga sama kayak gini kan tanggal merah ya. Iya. Tanggal merah itu rame. Oke, ini kita mundur segini. Kenapa bisa kepikiran memilih tempat usahanya di lokasi yang seperti ada tempat wisatanya ini? Karena saya lihat lokasi di sini prospek bagus ya. Selain tempat tongkrong untuk anak muda, keluarga juga. Keluarga juga. Oke, jadi Jadi pilihannya di sini. pilihannya di sini ya. Iya, Oke. terbuka, enak suasananya. Kalau lo ngobrol itu mau ngerokok, mau apa, mau bermain, Lebih dapat suasananya ya. dapat suasana. Oke, karena memang memilih tempat juga nggak gampang untuk sebuah bisnis itu Benar. bisa menjadi satu patokan juga memang Iya. ya sukses tidaknya lokasi Iya, itu ya. iya. Oke deh. Nah, terus kita masuk ke menu nih. Tadi kita sudah ngobrolin awal usahanya ya dan Iya. untuk menu. Ini kira-kira dari Lia J Cafe ini apa nih menu-menu yang disuguhkan nih? Oh, best sellernya ya. Ini udah di depan ini kayaknya ya. Iya. Wah, ini sobat bisa kaya bisa Ini lihat nih. sebenarnya best seller semua di sini. Waduh, ini udah cukup menggiurkan ya. Ada apa aja nih? Boleh Ya, dijelasin? ini sate taichan. Oh, ini sate taichan. Oke. Sate taichan ya bahan dasarnya ini ada ayam Oke. sama lontong. Oke. Terus ini ayam geprek. Ya, ayam geprek. Ini ada ayam, sambal buatan sendiri, nasi. Ini juga, ini semuanya buatan sendiri. Wow, oke. Terus ini stik ayam. Stik ayam. Ya, kita sedikit berbau western dikit, Oke. semi western ya. Ada kentang gorengnya juga ya. Ya, Oke. ayam. Terus ini spaghetti bolognese. Oke, ini semua buatan sendiri. Sausnya buat sendiri, Buat sendiri. bolognese. Oke, nah ini kalau untuk harga per portion berapaan kira-kira? Semua 20. 20.000 ya. Terjangkau. Wow, sangat terjangkau ya. Terjangkau. Berarti sekalian main ke kafe ini, sekalian dapat pemandangan Iya. ya, bisa nongkrong Iya. dan juga makan yang Bener. hemat di kantong. Terjangkau. Nggak bikin bocor. Oh iya, ini kalau untuk rasa ini kita harus tanya nanti pelanggannya nih satu-satu Bener, ini seperti bener. apa ya. Kalau Mbak Lia sendiri untuk membangun kafe ini kisaran berapa sih biar bisa sampai bangun ini kafenya? Satu modal kemauan ya, Oke. tekad. Terus yang ketiga keberanian. Kedua yang ketiga keberanian. Iya. Yang terakhir modal uang. Modal uang, bener. Budget ya. Nggak mungkin bisa berdiri kalau nggak ada uang ya. Atau gimana tuh? Biar bisa berdiri kisarannya berapa itu? 15. 15 juta udah bisa berdiri nih ya. Oke. Sip. Oke, nah terus ini udah 2 minggu ini. Pelanggan udah mulai kelihatan nih. Kira-kira ini kita ngomongin omset nih, omset ini kan kotor ya, pemasukan Iya. kotor. Kira-kira Iya. berapa tuh omsetnya? Eh, Per hari ya? Per hari atau Iya. per hari lah ya? Ya, per hari kita bisa tembus 600-700. 600-700 ya? Di luar weekend. Di luar weekend. Ya. Ah, oke. Kalau weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu, Yap. 1 juta ke atas. 1 juta ke atas Iya. ya, atau hari-hari merah gitu ya, Iya. libur ya. Iya. Oke, berarti ini cukup menjanjikan juga lah. Yang penting kita harus tekadnya, rasa makanannya, servisnya dan Review. lain sebagainya. Harus, Review ya. dari pelanggan bisa kita kalau ada kekurangan rasa atau apa, kita terima itu. Oke, Nah, pasti dong ya, iya. biar bisa
improve lagi masakan Betul, kita ya, karena betul. beda tempat kadang beda juga lidah Lidah masyarakatnya gitu ya. Satu lagi nih sebelum kita mencicipi hidangan di sini juga ya, ini ada nggak tipsnya dari Mbak Lia sendiri nih ya, yang sudah terjun ke bidang usaha ini, untuk orang-orang yang pengen berusaha juga tapi masih takut-takut, masih ragu-ragu, ada nggak tipsnya supaya bisa lebih mantep lagi nih, kira-kira apa nih? Tipsnya sih sabar ya. Kalau Sabar. kita namanya berusaha, kita nggak bisa, ambisi boleh, tapi kita harus punya passion untuk sabar. Sabar. Yakin. Jadi tergantung kita bagaimana menghandle usaha kita. Misal kalau ada masukan dari pelanggan, ini kurang ini kurang ini. Perbandingan biasanya customer kan kayak gitu kan, perbandingan harga, perbandingan porsi. Betul. Nah, jadi kita mindsetnya begini, kita berani jual harga sekian, tapi kualitasnya kita perbaiki, Oke. disamakan gitu. Oke. Ya, jadi kita jangan takut gagal, jangan takut kalau nggak ada pelanggan Betul. datang lagi, jangan. Yang penting pantang menyerah. Pantang menyerah. Sabar itu. Ini kelihatan Sabar. berpengalaman nih ya. Sabar itu, pantang Sabar, menyerah ya. iya. Pasti Terus- ada hasilnya ya. Iya, terus kita ulet. Ulet. Nggak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Betul. Ya, ini usaha saya bisa kembangkan dari catering tadi ya. Oke. Catering, minuman, terus cafe ini. Semua yang membuat saya ketakutan tadinya kan karena COVID kan. Iya. Ya. Covid kemarin ya. Ya, suami di PHK karena keuangan sudah amburadul Yap. kan. Kalau mau nggak mau, sebetulnya saya datang ke Batam ini baru 1 tahun. Oke. Baru 1 tahun saya bisa membuka usaha, bisa melanjutkan usaha catering karena saya tidak ada modal sama sekali sama Putih. Wow. Hanya modal 1 juta, ya 1 juta. Saya masukkan brosur, Oke. masuk ke sekolah, ke Oke. perkantoran. Promo ya. Betul. Kita aturkan promo, brosur, sebarkan brosur sebanyak-banyaknya di sosial media, di Facebook, di Instagram. Jadi di situ kan dengan harga yang promo ya, kita mencari pelanggan. Kita jangan mencari keuntungan dulu, Oke. mencari pelanggan dulu. Nah, setelah itu dapat pelanggan. Oke. Ya saya bersyukur ada satu sekolah yayasan itu yang berlangganan ke kami. Wow. Nah dari situ modal dari 1 juta itu dikembangkan. Akhirnya saya buka, melebarkan sayap. Oke, makanan sudah dapat, minuman. Oke. Jadian itu ya. Jadian itu tadi ya. Terus pesanan kue, Oke. ulang tahun. Jadi dari situ kembangkan lagi. Saya berpikir saya harus punya tempat Oke. sewa. Siap. Ya, jadi mengembangkan sayap ya. Nah dari situ saya mencari, berusaha cari tempat. Sebenarnya tempat ini nggak terduga. Oke. Ya, yang penting dapat tempat dulu. Kita cari, oke, kita putar-putar. Ya, sambil kita berdoa, sambil berusaha, ternyata Tuhan kasih tempat di sini. Oke. Karena basic makanan saya ini bukan untuk anak muda aja. Oke. Bisa Family lah dinikmati ya, keluarga familiar. Bisa dinikmati oleh anak kecil, anak muda, orang orang tua. tua juga gitu. Jadi dari sini bisa melanjutkan usaha sampai sekarang. Modalnya hanya satu, rajin, ulet, tekad, keberanian. Oke, luar biasa ya. Nah, ini tipsnya keren ya. Iya, dia memang harus ya itulah. Pertama juga memang jangan cari untung dulu juga Betul. ya. Harus promo dulu, dikenal dulu. Betul. Dipercaya dulu, Iya. baru kita pelan-pelan dikembangkan juga. Gitu. Halo sobat Bisa Bisa Kaya. Kaya. Ya, kenalkan ini saya Lia, pemilik dari Lia J Cafe. Tepatnya di wisata Golden Crown ya. Golden Crown. Arah menuju lokasi ke Dinos Gate. Belakang kita ada pantai Golden Crown namanya. Oke. Ya, tapi pantai Golden Ada Crown. water sport ini ya. Betul. Spot kita lumayan bagus ya. Jadi di tempat kita Lia J Cafe ini kita ada 4 menu yang best seller kita ya. Best seller kita ya sering banyak orang dicari ini. 3 ini. Ini ya. Ya, 3 sebenarnya 3. Ada 2 menu lagi nasi goreng. Oke.
belum dibuat. Ini ayam geprek. Ayam geprek ini sambal buat sendiri, ya. Terus ini juga ada sate taichan. Sate taichan ini bumbunya juga kita homemade, ya. Bahan dasarnya ini ada ayam dan juga stik ayam. Dan juga ini spaghetti bolognese. Nah, spaghetti bolognese ini kebetulan karena kakak berada di luar negeri, ya, kita improve bahan itu, belajar itu dari kakak untuk menu yang western, ya. Jadi ini rahasia. Wow. Jadi nggak sabar pengen nyobain ya. Boleh. Ya, jadi menunya ini, dan nanti ada snack-snack ringan seperti kentang goreng, seperti nugget, pisang keju, seperti itu. Yuk, diajakin lah ya. Bukanya setiap Jam 3 sore sampai kalau hari-hari biasa sampai jam 11, weekend kita buka sampai jam 12. Kita juga ada di GoFood. Nah, Sobat Bisa Kaya, sore ini juga kita sudah berkenalan nih dengan salah seorang pengunjung di kafe ini. Kita tanyain dulu nih ya, gimana sih kira-kira tanggapannya tentang lokasi ini dan juga rasa dari menu-menu di sini seperti apa, biar otentik nih ya, langsung dari pelanggannya. Kita kenalan dengan Bapak siapa, Pak? Pak Abdul Razak. Pak Abdul Razak. Iya. Bapak tinggal dekat sini atau dari mana? Saya aslinya dari Tanjung Balai Karimun. Wow, dari seberang. Ya, nyebrang. Nah, ini ke tempat sini udah pertama kali atau udah beberapa kali, Pak? Sudah waktu sebelum ini masih laut. Sekali saya di sini. Sekali di sini ya. Berarti nyobain ke kafe ini baru pertama Baru ini ya? pertama, Pak. Oke, tadi pesan apa, Pak? Saya Pesan macam-macam lah ya. Kentang. Ada kentang, terus ada sate kayaknya tadi ya. Iya. Terus gimana Pak rasanya? Ya kalau untuk Kepulauan Riau sini Pak, oke lah Pak. Oke. Oke Pak, nggak ada masalah. Masih masuk lah ya kita masuk, ya. Pak, masuk. Oke. Terus kalau pemandangannya di sini gimana? Lumayan lah ya. Ya lumayan pemandangan ini Pak. Kami di Tanjung Balai Karimun tuh belum pernah lihat ski kayak gini Pak. Oh gitu. Belum ada. Siap. Nah. Ini baru kita lihat di sini Pak ya. Iya, baru lihat di sini. Oke deh kalau gitu. Ini kira-kira nanti ke depan kalau main lagi sini bakal mampir kemari lagi nggak kira-kira? Kira-kira gitulah Pak. Kira-kira gitu Nah, Pak. ya, harus. Oke deh kalau gitu. Karena ibaratnya terjangkau kita Pak. Terjangkau juga ya. Daripada kita ke mall, harganya kan begitu melonjak, kita kan Betul lah. kita agak ini. Terus Oke. kalau untuk sekedar duduk-duduk kita sesuaikan aja Oke, lah. sesuai ya Pak. Nah, jangan lupa juga untuk datang kemari ya. Bukanya setiap hari ya, dari mulai jam 3 sampai dengan malam. Apalagi kalau malam minggu sampai lebih malam lagi buka di sini. Silakan dinikmati hidangan yang sudah disediakan spesial menu dari Lia JJ Cafe. Oke, sampai di sini bincang-bincang kita di Bisa Kaya TV untuk sesi kali ini. Ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan topik lain yang lebih menarik juga tentunya. Bye-bye.